Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Renungan Harian Sabtu 20 September 2025. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari sejenak kita bersama-sama melandasi kehidupan kita sepanjang hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44. Namun sebelum itu mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kebaikan, kemurahan, bahkan berkat-berkat Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup, kekuatan kesehatan, bahkan hari baru yang boleh kami nikmati sebagaimana adanya pada saat ini. Dan melandasi kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami sekalian, biarlah kami boleh mendengar dengan baik dan juga kami boleh memahami dengan baik apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada pagi yang indah ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44. Firman Tuhan, persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Pokok perenungan kita pada saat ini diberi judul "Ia memberi semua yang dimilikinya", atau dalam bahasa Toraja, "Nasorong tu mintukna diona kalena". Jemaat Tuhan, yang kaya datang dengan jumlah uang yang banyak. Bisa jadi dihiasi berbagai ekspresi kebanggaan sambil sesekali melihat kekerumunan orang banyak, dengan harapan bahwa ada orang yang memperhatikannya dan berdecak kagum dengan jumlah uang yang dia masukkan. Berbeda dengan janda miskin yang berjalan sambil menggenggam erat 2 uang tembaga, uang receh terkecil. Bisa jadi dia juga mengawasi sekitarnya. Apakah ada orang yang sedang melototinya, yang hanya memberi persembahan sangat sedikit? Ya, ada sepasang mata yang tak berkedip mengamati perilaku memberi persembahan itu. Mata Kristus, sang sumber berkat, kebaikan dan hidup, yang kepadanya persembahan itu diberikan. Mata Kristus menangkap kefasikan orang kaya dalam memberi persembahan, sebab mereka hanya memberi dari kelebihan mereka. Sembari mata Kristus berbinar-binar menatap persembahan janda miskin yang memberi semua yang ia miliki. Kita sering berdiskusi, bahkan mungkin berdebat.
mana yang disebut persembahan terbaik? Berapa persen dari penghasilan kita? Apakah jumlah menentukan kualitas persembahan? Hati-hati, jangan sampai kita justru terjebak kefasikan karena kita sedang hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak kefasikan sebab menganggap pemberian persembahan sebagai pertunjukan di panggung kita sendiri. Kristus ternyata menghendaki kita memberi semua yang kita miliki. Memberi semuanya berarti menggunakan semua berkat-Nya untuk kemuliaan-Nya. Kita menetapkan bagian yang khusus untuk mengisi pundi-pundi pelayanan. Kita menggunakan harta kita untuk membangun hidup keluarga dengan benar dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, jangan ada sepeser pun kita peruntukkan membiayai perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah waktu yang Tuhan masih karuniakan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi yang indah ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan untuk menggunakan berkat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk membangun hidup keluarga dengan benar dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami Tuhan, biarlah kami terus menghidupi firman-Mu di dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang boleh bersukacita untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun bentuknya Tuhan, perlengkapi sukacita mereka. Yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, Tuhan pulihkan keadaan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan, mereka pun senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan saja. Berkati anak-anak Tuhan dalam masa pertumbuhan, kiranya terus bertumbuh dalam cinta kasih sayang Tuhan, yang dalam pendidikan, dalam tingkat apapun dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, diberi hikmat kebijaksanaan, mereka senantiasa setia dalam belajar dan boleh menjadi anak-anak sukses di dalam Tuhan. Yang dalam menjalani masa muda, kiranya boleh menata masa muda dengan baik, segala harapan dan cita-cita Tuhan yang akan menjawab menurut waktu yang terbaik dari Tuhan. Orang tua kami dalam menjalani masa tua mereka, dalam menjalani peran hidup mereka masing-masing, diberi kekuatan kesehatan yang baik. Kami pun berdoa Tuhan, untuk orang tua kami dalam menjalani usia indah anugerah Tuhan, dikuatkan iman percaya mereka. Kadang fisik melemah, kadang sakit penyakit datang menghampiri, namun kasih penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan limpahkan sukacita dalam menjalani usia indah anugerah Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami akan bekerja, kami akan melakukan berbagai tugas, aktivitas dan tanggung jawab kami akan melakukan peran kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kami, memberi kekuatan kesehatan yang baik. Bahkan setiap usaha rencana pekerjaan kami tetap pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan saja. Tuhan berperkara di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang kepadamu. Jawablah setiap harapan dan doa-doa kami sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.